Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Yunadi Putra, NPM 19.331. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum ekonomi internasional. Yang pertama yaitu, sebagaimana diketahui, hukum ekonomi internasional adalah hukum yang mengatur fenomena dan kegiatan ekonomi. Lalu hukum yang mengatur kegiatan dan fenomena ekonomi di dalam negeri digolongkan dalam hukum ekonomi nasional. Sedangkan hukum yang mengatur kegiatan dan fenomena ekonomi di dunia internasional digolongkan dalam kategori hukum ekonomi internasional. Contoh kegiatan ekonomi yaitu dagang, kredit, atau utang piutang, lalu ada juga perburuhan, asuransi, pertambangan, dan kehutanan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah pengertian hukum ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional adalah hukum yang memiliki subjek hukum yang mengandung elemen internasional dan ekonomi dalam suatu hubungan integral dan tidak memerlukan pembatasan yang jelas antara hukum ekonomi internasional dan hukum internasional publik. Perbedaan hukum internasional dan ekonomi internasional yaitu hukum ekonomi internasional adalah seluruh kaidah dan asas yang mengatur mengenai aktivitas, persoalan, serta fenomena yang lintas batas nasionalnya di bidang ekonomi. Sedangkan ekonomi internasional adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku transaksi ekonomi internasional, perekonomian bangsa pada khususnya, dan mekanisme bekerjanya perekonomian dunia pada umumnya. Lalu ada tujuan adanya hukum ekonomi internasional. Yang pertama adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, mengembangkan proses pembangunan negara berkembang. Yang ketiga, adanya mengharmoniskan nilai-nilai dalam mewujudkan tujuan ekonomi internasional. Yang berikutnya ada peran hukum ekonomi internasional. Yang pertama adalah membatasi atau mengatur tindakan-tindakan negara agar tidak merugikan kepentingan negara atau warga negara lain. Yang kedua adalah adanya mewujudkan ketertiban dalam hubungan ekonomi internasional antar pelaku. Yang ketiga adanya menciptakan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat adanya melindungi para pihak, terutama yang lemah. Yang berikutnya mengubah perilaku negara melalui prinsip dan kaidah hukum ekonomi internasional. Yang berikutnya adalah ruang lingkup hukum ekonomi internasional, yaitu yang pertama adalah hukum pembangunan internasional. Kajiannya mencakup organisasi yang berfungsi memberi bantuan ekonomi berupa pinjaman internasional untuk memperlancar pembangunan ekonomi di suatu negara melalui World Bank. Yang berikutnya hukum moneter internasional melalui IMF. Yang berikutnya adalah hukum perdagangan internasional. Yang berikutnya adalah istilah-istilah yang terkait dengan hukum ekonomi internasional. Yang pertama adalah adanya International Development Law atau hukum pembangunan. Yang kedua adanya International Commercial Law atau hukum komersil. Yang ketiga adanya hukum Business Transactional Law atau transaksi bisnis. Yang terakhir ada International Economic Development Law atau hukum pembangunan ekonomi internasional. Yang berikutnya ranah hukum dari ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional ini dibagi dua ranah, yaitu privat dan juga publik. Sekarang kita akan menjelaskan yang privat dulu, yaitu para pihak adalah person atau natur person atau reh person yang berasal dari dua atau lebih negara atau lokasi bisnis yang berbeda yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu seperti trade, investment, sales contract. Nah, di dalam sumber hukum privat ini, sumber hukumnya terbagi dalam 3 poin, yaitu kontrak yang dibuat para pihak. Yang kedua adalah hukum perdata nasional masing-masing pihak. Yang ketiga, hukum perdata internasional. Sekarang kita beralih ke publik. Para pihak dari publik ini adanya, yang pertama ada negara atau state. Yang kedua ada International Economic Organization seperti WTO, IMF, World Bank, ADB, dan sebagainya. Yang ketiga person atau
natur atau reh person, perusahaan internasional dan NGO yang terkena dampak dari kebijakan ekonomi yang dibuat oleh negara dan internasional ekonomi organisasi. Dan sumber hukum dari publik ini yaitu konvensi kesepakatan internasional di bidang ekonomi baik bilateral maupun multilateral, hukum kebiasaan internasional. Nah, yang berikutnya adalah prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang berikutnya adalah adanya perjanjian yang dibuat antara International Economic Organization dengan negara, antara International Economic Organization dengan reh person. Yang berikutnya adanya jurisprudensi dan doktrin, lalu resolusi, keputusan-keputusan dan pedoman perilaku. Nah, berikutnya ini adalah ilustrasi alurnya. Jadi hukum ekonomi ini terbagi dua, yaitu nasional dan internasional. Di internasional dibagi lagi ke dalam dua, yaitu privat dan publik. Privat ini terbagi lagi cabang, yaitu natur dan reh. Nah, kalau di publik terbagi dalam 3 poin, yaitu state, person, dan organisasi internasional. Person pun dibagi lagi yaitu ada natur dan reh gitu. Yang berikutnya adanya perbedaan hukum privat dan hukum publik. Dalam hukum privat ini mengutamakan kepentingan individu dan bersifatnya khusus. Kalau di publik ini mengutamakannya pengaturan kepentingan umum yang bersifat umum. Nah, yang kalau di privat ini hakim mengupayakan damai dan gugatan bisa ditarik kembali, sedangkan kalau di publik tidak mengenal asas perdamaian dan gugatan tidak dapat ditarik kembali. Kalau privat sanksinya lebih perdata dan kalau publik sanksinya lebih umum. Perbedaan kegiatan privat dan publik ini, kegiatan dari privat adalah seperti trade, investment. Perbedaannya jika dalam privat penekanannya adalah pada kontrak perbuatan hukum ekonomi tersebut. Nah, kalau di dalam publik kegiatannya sama juga, ada trade, investment. Perbedaannya jika dalam publik penekanannya adalah pada kebijakan pemerintah atau negara atau organisasi ekonomi internasional itu sendiri. Yang berikutnya adanya transaksi hukum ekonomi internasional. Yang pertama, perpindahan barang atau international movement of goods. Yang kedua adanya international movement of person atau perpindahan orang. Yang ketiga, invisible goods movement yaitu perpindahan jasa. Yang keempat, perpindahan modal atau MIGA ini sebagai lembaga penjaminnya gitu. Nah, yang terakhir adanya perpindahan uang. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.